Dalam startup mindset, ada satu topik yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kita membedakan antara hobi, minat, dengan passion. Banyak orang memiliki hobi yang beraneka ragam. Ada yang suka fotografi, ada yang suka blogging, menulis, membaca, berenang, mungkin juga bermain piano. Ada juga yang suka merajut, memasak, bahkan mungkin naik gunung, dan lain sebagainya. Apakah hobi itu? Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang. Tujuannya untuk hiburan, menyenangkan pikiran seseorang. Jadi ada dua unsur, yaitu rekreasi dan waktu luang. Ini adalah beberapa contoh tentang hobi, misalnya bermain alat musik, memotret, membangun sesuatu, eksplor, membaca buku, mengkoleksi perangko atau benda-benda lain, olahraga, dan sebagainya. Ada banyak orang yang menyarankan juga bahwa ubahlah hobi Anda menjadi bisnis yang menghasilkan uang. Ini perlu diwaspadai karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperangkap dengan pernyataan ini. Memang hal ini tidak 100% salah, namun ketika kita memilih hobi untuk menjadi bisnis, itu belum tentu akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Karena saat menjadi hobi memang menyenangkan, tapi ketika dibuat bisnis, bisa saja menjadi suatu hal yang membebani, dan itu menyebabkan orang kemudian menghentikan bisnisnya di tengah perjalanan. Karena sekali lagi, hobi adalah dilakukan di waktu luang untuk tujuan rekreasi. Jadi misalnya di akhir minggu, saat-saat liburan, atau sepulang kantor, orang ingin membaca buku, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih penting adalah dengan minat. Minat adalah ketertarikan kita akan sesuatu hal, membuat kita ingin tahu lebih banyak, membuat diri kita betah menekuni hal itu berlama-lama. Jadi ada dua unsur di sini, yaitu membuat kita ingin mempelajari lebih jauh, yang berhubungan dengan intelektual, dan yang kedua adalah hal ini membuat kita betah. Artinya dengan minat, itu seakan-akan ada energi untuk melakukannya. Minat itu sendiri ada beraneka ragam, dan mau tidak mau akan tergantung dari value seseorang. Jadi ada orang yang value-nya adalah economic, political, theoretical, religious, estetik, sosial. Nah, ini mewarnai hidupnya. Tipe ekonomik misalnya dia cenderung untuk memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Berbeda dengan tipe political yang bagaimana dia ingin mendapatkan suatu kekuasaan atau power. Tipe theoretical cenderung lebih banyak memperkaya dalam hal keilmuan. Sementara tipe religius berkaitan dengan keagamaan, spiritual, estetik, berhubungan dengan seni, dan sosial, bagaimana membantu orang lain. Ini memengaruhi juga area minatnya, di mana ada orang yang misalnya suka bekerja dalam hal hitung-menghitung, dalam hal mekanik, dalam hal musik, dan sebagainya. Disinilah kita perlu tahu apa yang menjadi minat kita. Sesuatu yang menjadi minat kita biasanya ditunjukkan dengan ciri-ciri bahwa kita betah melakukannya berlama-lama, dan kita ingin tahu. Jadi ketika ada orang membicarakan tentang hal itu, kita sangat interest, sangat tertarik, dan kita lebih mudah untuk mempelajarinya atau mengingatnya. Beda dengan hanya sekedar hobi. Seseorang yang hobi misalnya fotografi, itu akan berbeda dengan orang yang benar-benar meminati bidang fotografi. Artinya hobi hanya sekedar memotret dengan dia memiliki minat fotografi. Orang juga bisa dibedakan menurut Holland, yaitu tipe-tipenya, misalnya orang yang suka realistik, ada yang suka menyelidiki, tipe thinkers, ada yang artistik, sosial, enterprising, konvensional. Hal ini kita bisa pelajari sendiri dalam topik-topik di bidang psikologi. Lalu yang ketiga, setelah hobi dan minat, yaitu passion. Passion adalah sebuah gairah atau dorongan yang sangat kuat, di mana kita berkomitmen secara mendalam untuk aktivitas tertentu, atau bahkan untuk objek atau konsep tertentu. Jadi passion adalah suatu gairah, suatu yang sifatnya emosi. Yang orang seringkali lupa, kata passion itu sendiri sebetulnya mengandung kata atau arti penderitaan. Passio dari bahasa Latin yang artinya a suffering or agony. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki passion tertentu, maka dirinya siap untuk menderita dalam melakukannya.
Ini beda dengan hobi. Kalau hobi itu kemudian tidak menyenangkan, maka orang akan meninggalkannya. Tetapi ketika orang itu memiliki passion, walaupun itu susah, walaupun itu tidak menyenangkan, tapi itu merupakan passionnya, dia akan tetap melakukannya. Disinilah pentingnya minat dan passion. Kalau kita bisa menghubungkan passion menjadi sebuah business action, ini akan menghasilkan sebuah startup mindset. Jadi my passion is my business. Apalagi misalnya kalau Anda bisa membangkitkan passion berbisnis. Passion berbisnis ini tentunya sangat mendukung jika kita memang ingin menjadi seorang pengusaha. Kalau kita tidak memiliki passion berbisnis, maka saat dalam perjalanan berbisnis itu ada hal-hal yang menyusahkan atau perlu perjuangan, maka kita akan mudah menyerah. Jadi kita bisa simpulkan ketiga hal ini, yaitu antara hobi, minat, dan passion, di mana hobi merupakan ranah aktivitas dilakukan di waktu luang, menyenangkan, dan kita sukai. Sementara minat ada di ranah intelektual, biasanya berkaitan juga dengan cita-cita. Ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar, betah berlama-lama, serta dipengaruhi oleh value kita. Dan yang terakhir, passion, yaitu ranah emosional, di mana kita siap berkorban, siap menderita kalau perlu. Ada totalitas, belum tentu menyenangkan, tapi tanpa rasa terpaksa. Disinilah nantinya melahirkan determinasi atau kesungguhan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi inilah yang perlu kita sadari, di mana pentingnya minat dan passion untuk sebuah startup mindset. Demikian bahasan mengenai hobi, minat, dan passion. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.